Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 Pancasila yang bertemakan ketuhanan yang Maha Esa. Nama saya Cici Fadila Salana. Nama saya Krisman Salana. Nama saya Citra Nindita. Nama saya Fiorina Simamora. Nama saya Michael Jumbo. Nama saya Bilajal Bibasbara. Di sini kita akan mendengarkan beberapa pendapat tentang ketuhanan yang Maha Esa dari berbagai kalangan. Marilah sama-sama kita lihat bagaimana pendapat dari berbagai kalangan tersebut. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa Polmed Politeknik Negeri Medan ingin mewawancarai tentang Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun beberapa pertanyaan, pertama saya ada beberapa pertanyaan Pak. Apa pengertian dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Yang tadi ya, diulang lagi gitu ya. Oke, pemahaman itu kembali nggak sambung. Hah? Dengar, terus dengar. Ya, pemahaman itu kembali ya, kita harus yakini ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu sila pertama ya. Mau mengatakan bahwa Allah itu Esa, Esa itu kan berarti satu. Kita meyakini menurut kepercayaan, katakanlah sebenarnya semua agama itu meyakini Allah yang satu, Allah yang Esa ya. Cuma itu saya bilang tadi kan dalam ajaran Kristen diyakini satu Allah, tiga pribadi ya. Bukan mau mengatakan bahwa Kristen itu meyakini banyak Allah, bukan ya, tapi Allah Bapa yakini sebagai Allah pencipta, Allah Putra itulah Yesus Kristus yang diutus pernah hidup di dunia ini. Artinya pada zaman itu orang melihat dia, berbicara dengan dia, memang ada begitu. Lalu Allah Roh Kudus sebagai pribadi yang diyakini, yang memberikan roh, semangat, kekuatan, itulah sebenarnya yang diyakini dalam satu Allah tadi, Tuhan yang Maha Esa. Itu kira-kira. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, menurut Bapak sendiri bagaimana sila pertama dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sila pertama bagaimana diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Ya, kembali kan isinya ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Jadi kembali kita ketika itu menerapkan, katakan dalam kelompok sendiri, kalau agama sendiri, katakan sebagai orang Kristen, itu sebenarnya paling mencoba memahami dengan baik, kan begitu, memahami misalnya Allah yang Esa tadi. Jadi dalam Kristen itu ada disebut Allah Tritunggal, tiga tapi satu. Memang ini membutuhkan katakanlah pemahaman yang benar sehingga tidak dipahami dengan salah. Tapi ketika seorang Kristen berdialog dengan agama lain, nah di situ saya kira perlu pengertian yang bisa saling memahami begitulah dan menerima, tidak untuk saling menyerang. Ya, makanya sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, ya kita bantu dalam lingkungan kita. Ada perlu orang kunjungi. Nah, kita tidak berdiskusi tentang agama. So, ketika diskusi agama, kita bisa menjadi stop gitu. Karena apa? Saya mengatakan keyakinan saya Allah Tritunggal. Ada mengatakan enggak kok, Allah satu-satunya kok, begitu diajarkan, tidak ada Allah lain. Nah, kan begitu dalam kan tidak ada Allah lain. Jadi situ saya pikir kita ketika membawakan itu dalam kehidupan setiap hari, saya kira kita tidak berdiskusi tentang agama, tapi kita lebih berdiskusi tentang kata-kata kemanusiaan. Kalau orang miskin perlu dibantu, ada orang yang perlu dikunjungi, begitulah kan. Sebagai tetangga pun kita tidak salah saya kira berdialog. Tetapi sekali lagi dialog bukan diskusi tentang agama, tetapi kita diskusi di bawah tentang katakanlah ya kehidupan, aspek-aspek yang hidup kehidupan itu saya kira. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran pendidikan dalam mewujudkan sila pertama? Peran pendidikan dalam mewujudkan sila pertama. Ya, memang dikatakannya kalau peran pendidikan. Ya, yang menjawab ini memang dikatakan peran pendidikan. Pendidikan dalam artian bagaimana ya? Dari kecil kita sudah dididik untuk masing-masing.